Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri 1080 Gunung Tua. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai acaranya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Ibu Aida Rotua. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aida Rotua yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yusriati Murtari Dahara SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruangan kelas 6 ini. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada ruh Nabi besar Muhammad SAW yang sahabatnya kita nantikan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar SD Negeri 1 Gunung Tua. Ya, baiklah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, memberitahu, menginformasikan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya saya adalah peserta PPKG PJOK Sumatera Utara. Dan hal ini adalah sebagai rencana tindak lanjut dari program tersebut. Nah, pada kesempatan ini adalah yang ingin saya sampaikan adalah rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah atau KBS. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah kita adalah sudah ada terbentuk yang namanya komunitas belajar sekolah, yaitu SDN 1080 Gunung Tua terdepan. Lanjut Bu. Nah, adapun judul program yang ingin kita laksanakan bersama adalah Sahara Kulobas. Ya, saya singkat dengan Sahara Kulobas, yang mana Sahara Kulobas ini adalah merupakan senam sehat raga didukung lingkungan sekolah bebas sampah. Ya, ingat ya, Sahara Kulobas, senam sehat raga didukung lingkungan sekolah bebas sampah. Nah, adapun yang melatar belakangi dari program ini adalah, yang pertama adalah sekolah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan jasmani siswa serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kegiatan ini ataupun program ini adalah tidak terlepas daripada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun. Jadi kita di sini bukan hanya menuntut pendidikannya saja, tetapi juga kita menuntut peserta didik bagaimana mereka supaya mendapatkan kesehatan jasmaninya, ya. Jadi hal ini mungkin sangat didukung dengan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, yang kedua adalah Sahara Kulobas merupakan program yang dirancang yang latar belakangi oleh kondisi siswa yang kurang gemar melakukan olahraga dan kurangnya kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekolah, di mana kedua hal ini sangat mendukung untuk meningkatkan kesehatan siswa. Lanjut, yang ketiga adalah melalui program ini siswa dilibatkan secara aktif setiap minggunya untuk mengikuti senam secara bersama dan menjaga agar lingkungan sekolah bersih bebas sampah sehingga timbul rasa kepemilikan pada program ini. Ya, lanjut,
Kesehatan dan lingkungan sekolah adalah aset yang berharga yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kesehatan aset yang paling berharga bagi kita. Nah, lanjut. Program Sahara Kulobas merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan pola pikir positif pada murid sehingga memberikan dampak positif bagi diri dan lingkungannya. Lanjut, Bu. Nah, tujuan programnya yang pertama adalah membangun kepemimpinan murid. Yang kedua, membangun kesadaran murid pentingnya menjaga kesehatan tubuh yang dapat dilakukan dengan senam dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, memupuk kesadaran diri dan bergotong royong. Yang terakhir adalah membangun kreativitas murid. Lanjut, Bu. Nah, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama tadi adalah membangun kepemimpinan murid. Murid menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan. Adanya rasa kepemilikan terhadap sekolah. Yang kedua, membangun kesadaran murid tentang pentingnya meningkatkan kebugaran dan menjaga kebersihan. Murid terlibat aktif dalam kegiatan senam dan melakukan gotong royong untuk kebersihan lingkungan. Ya, yang ketiga adalah memupuk dan membangun kerjasama seluruh warga sekolah. Nah, satu, adanya kolaborasi antar guru dengan kepala sekolah. Ya, jadi dia sinkron ya. Yang kemudian yang kedua adalah adanya kolaborasi antara guru dan murid. Yang ketiga, adanya kolaborasi antar murid dengan murid. Yang keempat adalah membangun budaya sehat. Murid terbiasa melakukan olahraga dan membuang sampah pada tempatnya. Inilah salah satu yang merupakan dari capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lanjut, Bu. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, strukturnya dulu ya. Program ini merupakan kegiatan kokurikuler dilaksanakan setengah jam sebelum proses KBR. Yang kedua, program ini ditujukan untuk seluruh murid SD Negeri 1, SDN 10-1080 Gunung Tua. Kemudian senam sehat dilaksanakan setiap hari Jumat setengah jam sebelum sekolah, integrasi dengan P5 atau gaya hidup berkelanjutan. Kemudian kegiatan Lobas. Lobas ini adalah lingkungan sekolah bebas sampahnya yang dipantau setiap hari dan untuk gotong royong secara keseluruhan dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali di hari Jumat. Yang terakhir dari struktur adalah anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini adalah kepala sekolah dan seluruh guru dan murid. Aset yang kita miliki di sini adalah modal manusianya adalah kepala sekolah, guru dan studi ya, wali kelas, murid dan orang tua. Kemudian modal fisiknya halaman dan ruang kelas sekolah. Modal finansialnya adalah dana BOS. Kemudian modal sosialnya adalah kerjasama dan dukungan dari warga sekolah. Yang modal fisiknya juga tambahan dari modal fisik adalah berupa sarpras kebersihan ataupun sarpras ataupun alat-alat kebersihan ataupun alat yang digunakan untuk melakukan senam. Lanjut, Bu. Ya, kapasitas sekolah. Kita bahas lagi mengenai modal manusianya. Modal manusianya itulah kita. Ya, baik kepala sekolah tadi, guru bidang studi, seluruh warga sekolah. Ya, kemudian modal fisiknya adalah sarana prasarana seperti kalau dia untuk senam kita diadakannya seperti loudspeaker, mic. Alat kebersihannya seperti udah sama-sama kita tahu adalah sapu lidi, bak sampah dan sebagainya ya. Nah, kemudian modal finansialnya tadi seperti yang saya sampaikan itulah bersumber dari dana BOS ya. Kemudian modal sosialnya kerjasama dan dukungan dari warga sekolah, kolaborasi, bergotong royong bersama-sama dalam meningkatkan kesehatan jasmani siswa. Rencana evaluasi. Tentu dalam sebuah program setelah ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian, tentunya ada evaluasi ya. Nah, evaluasi Sahara Kulobas ini pada masing-masing kelas dilakukan setiap 1 bulan melalui observasi. Nah, penilaian hasil karyanya sesuai dilakukan oleh guru PJOK dan wali kelas sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian evaluasi umum kegiatan Sahara Kulobas ini dilakukan di akhir semester dengan membuat kegiatan dalam bentuk perlombaan
antar di kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6, yaitu lomba senam dan kebersihan kelas melibatkan kepala sekolah, guru dan murid. Nah, apa sih? Ada nggak kira-kira tantangannya? Kemungkinan besar ada tantangan dari program ini, ya kan? Tantangannya yang pertama yaitu konsistensi dan berkelanjutan program Sarana Kulobas. Mungkin nggak konsisten lagi seperti itu, ya kan? Nggak berkelanjutan atau timbul rasa bosan, rasa malas atau lupa mengingatkan anak-anak. Kemudian keterlibatan warga sekolah, guru, wali kelas, murid dalam melaksanakan program menurun, yang nggak jauh beda dengan nomor 1. Kemudian pihak kantin yang tidak konsisten dalam mengurangi pembungkus makanan dari plastik, ya kan? Nah, yang terakhir adalah dukungan sarana prasarana kurang memadai. Mungkin nanti entah habislah sapunya, ya kan? Sudah rusaklah bak sampahnya, tong sampahnya, seperti itu. Ada nggak solusi dari tantangan? Tentu ada solusinya. Yang pertama itu melakukan edukasi. Edukasi itu berupa apa? Pendidikan, ya Bu ya. Edukasi terkait Sarana Kulobas kepada warga sekolah. Yang ketiga, penjagaan kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Itu kembali kita ke kolaborasi. Nah, yang terakhir itu adalah tantangannya adalah dukungan sarana prasarana kurang memadai. Nah, di solusi ini tentu pengadaan sarana prasarana itu mendukung bagaimana supaya memadai, tentunya harus harapannya tercantum di dalam ARKAS. Lanjut Bu. Iya, salam olahraga, thank you very much. Ya, apabila Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, silahkan Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan rencana. Saya melihat ini sangat bagus sekali. Dan di sini juga saya ingin memastikan kapan mulai program ini rencananya mulai dijalankan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Jenal atas pertanyaannya, yaitu kapan rencana program ini akan dilaksanakan. Insya Allah Pak Jainal, rencana program ini akan dilaksanakan pada minggu ini juga, ya, pada minggu ini juga, yaitu di hari Jumat, ya, hari Jumat. Terima kasih Pak Jainal. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau sarannya, boleh, pertanyaan juga boleh. Ya, biar tidak tegang dari tadi kita berdiri semua, ya Bapak Ibu. Ayo kita berdiri, kita akan peregangan. Nah, coba dengarkan Bapak Ibu. Kalau ini tangan kanan saya, ya. Kalau 1 di atas, kalau 2 di bawah, kalau 3 di tengah, kalau 4 ke depan. Ulang ya. Tangan kanan, kalau 1 di atas, kalau 2 di bawah, kalau 3 di depan, 4 di depan. Kalau ke tangan kiri, 1 di atas, 2 di tengah, 3 di bawah, 4 sub gitu ya. Jadi kita kombinasikan dua-dua. Ingat ya. Iya, ayo. Ingat ya, tadi kalau tangan kanan 2 3 4. Iya, tangan iya, ternyata masih connect nih, masih bagus. Iya, baiklah Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu guru di siang hari ini ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat, kita dapat menjalankan kegiatan ini ke depannya secara maksimal dan konsisten. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yusriati Harahap yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan rencana tidak lanjut yang telah Ibu paparkan tadi bisa kita laksanakan dengan harapan dengan baik, begitu maksudnya. Baiklah, dengan berakhirnya tadi materi dari Ibu Yusriati Harahap, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup kegiatan kita ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.